Abi, Hmm. ini kan nanti aku beli sempol 3.000. Terus sekarang kan masih ada kembalian receh sama uang 2.000. Iya. Terus aku udah yang 2.000-nya aku jajanin. Oh ya, siap. Oke ya, Mbak Emma baru gabung nih. Kita lanjut aja ya. Tadi lupa direkod, mohon maaf. Jadi yang pertama saya ulangi dulu sedikit biar nanti paham. Jadi pijakan awalnya adalah surat Ar-Ra'd, ya, di mana Allah mengatakan Allah nggak akan ngerubah bisnis kita, nggak akan ngerubah omset kita, nggak akan ngerubah profit kita lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi, kecuali memang kita sendiri yang mau ngerubah itu, ya. Dan saya juga kasih quotes, jadi semua itu akan indah bila kita mau berubah, gitu ya. Itu yang perlu menjadi dasar. Dan selanjutnya adalah konsep taman dan kupu-kupu, ya, konsep rezeki antara taman dan kupu-kupu. Kita bikin tamannya yang indah, kemudian oke, ya nggak apa-apa Mbak. Kita bikin taman yang indah, nanti insya Allah kupu-kupunya akan datang ya. Mbak Emma izin katanya di offin videonya, ya nggak apa-apa, silakan. Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana supaya teman-teman punya taman yang indah sehingga kupu-kupunya itu bisa datang ya banyak gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tangkepin dengan mudah. Nggak perlu lagi effort yang besar dan segala macam itu yang repot, yang bikin susah payah gitu enggak ya. Jadi insya Allah malam ini kita akan bahas sedikit tentang itu ya. Nah, selanjutnya yang mau saya sampaikan itu ada namanya istilah after funnel ya. Jadi after funnel ini maksudnya apa? After funnel itu kalau funnel itu kalau dalam istilah digital marketing itu artinya saluran, Mbak. Jadi saluran-saluran penjualan kita. Kalau contoh yang sering teman-teman mungkin sudah tahu, contohnya funnel itu misalnya seperti ini, ada Facebook Ads, ada IG Ads gitu ya. Kalau ada yang juga main misalnya CEO dan segala macamnya itu yang sudah dilakukan disebut dengan funnel. Tapi yang mau kita bicarakan malam ini itu bukan itu. Ya, karena saya paham saya bukan expert di Facebook Ad gitu ya. Saya nggak paham, nggak expert di Instagram Ad, saya nggak paham di situ. Dan saya nggak main juga di situ. Maka yang mau saya bahas adalah tadi, bagaimana kita bikin taman-taman yang indah gitu ya supaya kupu-kupunya itu pada datang. Nah, istilahnya after funnel gitu ya, istilahnya after funnel. Jadi ini buat tambahan wawasan aja. Nah, intinya sih kita bikin taman yang indah supaya tadi supaya kupu-kupunya pada datang gitu ya, insya Allah itu. Jadi ini saya nggak akan bahas banyak di sini. Nah, yang menarik itu adalah ini. Saya mau kasih contoh misalnya tentang sebuah industri kesehatan, ya kan? Ini biar teman-teman juga tahu gambarannya. Misalnya kita bicara sebuah industri, namanya industri kesehatan, maka di dalamnya itu ada ya rumah sakit, gitu ya. Banyak hal turunannya dari industri kesehatan. Nah, salah satunya mungkin kalau salah saya ingat ini ya, betulin ya, ya beauty atau skincare itu masuknya ke keturunan dari industri kesehatan gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa dalam turunan dari industri kesehatan itu ya, dari kecantikan itu juga masih banyak lagi turunannya. Ya, misal ada skincare, ada salon, ada juga yang punya klinik, ya kan, klinik kesehatan atau klinik kecantikan, maaf. Mungkin juga ada yang main di kosmetik dan segala macamnya itu. Nah, artinya pada malam ini saya mau ngajak teman-teman untuk berpikir lebih luas lagi bahwa memang untuk urusan kecantikan ini sebenarnya banyak produknya, banyak turunannya, nggak cuma skincare ya, ada salon, ini saya tulis mungkin hanya sebagian, ada juga klinik kecantikan, juga ada mungkin
kaitannya dengan Zumba misalnya, yoga gitu kan ya. Juga ada diet catering misalnya, ada makanan diet dan sebagainya. Itu menjadi lingkaran turunan dari yang namanya industri kesehatan, yang kemudian di bawah industri kesehatan ada yang namanya istilah kecantikan. Nah, menariknya teman-teman, ini yang saya mau bahas malam ini. Pentingnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peluang dari industri kesehatan itu luar biasa besarnya, gitu ya. Nah, kalau kita kecilin lagi, tadi kan industri kesehatan ini ya, industri kesehatan turunannya ada rumah sakit, ada fat loss segala macam, ada termasuk beauty. Nah, kita turunin lagi, kalau kita bicara beauty, bicara kecantikan, maka ada yang namanya skincare, ada yang namanya salon, ada yang namanya klinik kecantikan dan sebagainya itu. Maka kita bicara sekarang tentang skincare, gitu ya. Nah, yang mau saya bahas di sini, teman-teman, jadi kebanyakan orang gitu ya di luar sana yang ngejual produk, misalnya kalau dalam hal ini adalah skincare. Nah, itu kebanyakannya mereka fokus dengan produknya, ya. Oke, maaf, sebelum saya bahas itu, saya mau nyampein ini dulu nih, mumpung ingat ya. Jadi untuk produknya skincare, teman-teman harus pahami dulu, itu ada dua jenis market, ya. Ini saya buka aja ya, ini biar kita bisa diskusi nanti sambil. Gimana caranya? Nah, teman-teman nggak apa-apa ya kalau mau ngomong langsung di ini aja, langsung dibuka unmute-nya biar enak diskusinya. Nah, saya mau bicara maksudnya gini, kalau kita produknya skincare, yang harus teman-teman pahami dari after funnel ini nanti aplikasinya adalah bahwa marketnya skincare itu secara skala besarnya itu dibagi dua, ya kan? Satu general person, atau yang kedua itu beauty lifestyle. Maksudnya apa? Satu, general person itu adalah orang yang nggak aware, yang belum paham dengan yang namanya skincare. Paham ya? Ya, terus yang kedua, dia yang beauty lifestyle ini emang dia udah hari-harinya udah lifestyle-nya ya perlu pakai skincare, dia perlu dia perlu pakai bedak, pakai kosmetik dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu nih, membagi dua market skincare ini adalah ada orang yang belum teredukasi atau dia belum merasa nggak penting gue pakai skincare misalnya gitu ya, yang penting cukuplah dipoles-poles dikit selesai gitu. Artinya ini teman-teman juga harus paham dengan ini. Nah, jadi kalau nanti teman-teman bisa memahami itu, ya kira-kira ketika teman-teman bikin iklan, teman-teman nawarin produk, beda nggak pendekatannya antara yang dia belum ngeh dengan skincare sama yang memang sehari-harinya udah beauty lifestyle banget? Kira-kira sama nggak pendekatannya? Beda. Gimana beda ya, Mama Lin? Selama ini pernah kepikir gitu nggak? Iya, kepikir juga. Teman-teman agen, halo. Terus gimana? Treatmentnya gimana? Yang udah teman-teman lakuin gimana? Kalau saya biasanya, kalau dia tuh pemula banget, ya fokus ke problemnya, misalnya dia pingin kulitnya cerah karena kusam, ya sudah. Jadi diberikan produk yang basic dulu lah gitu. Okay. Karena kan memang secara harga mungkin masih belum masih keberatan gitu ya. Jadi yang basic yang bisa untuk mencerahkan.
Gitu, Ustaz. Jadi langsung disampaikan produknya ya, Mbak, ditawarin produknya ya? Iya sih, langsung ditawarkan produknya. Kemudian ya agar hasilnya maksimal, bagaimana dia penggunaannya, seperti itu. Siap. Yang lain ada lagi? Mbak Sari? Mbak Tuti? Kalau biasanya Mas buat yang ngerti skincare itu biasanya itu kan biasanya kebetulan harga. Maaf Mbak Sari, suaranya putus-putus. Iya Mas. Jadi buat orang yang pertama kali nanya skincare, saya sih kan awalnya nggak tahu dia ini udah pakai skincare apa belum. Ya. Kalau misalnya dia nggak paham banget gitu dengan skincare, kadang-kadang dia rancu dengan kosmetik. Orang-orang yang seperti itu biasanya saya edukasi, maksudnya mendasar bahwa skincare itu bukan kosmetik, jadi memang perawatan kulit seperti misalnya kita pakai sabun buat mandi, itu kan sebenarnya skincare, cuma kadang orang nggak menduga itu skincare gitu loh. Jadi dianggap cuma kebutuhan biasa-biasa aja. Nah biasanya sih kasih gitu-gitu dulu nih Mas. Oke. Siap. Yang lain ada yang mau nambahin? Selama ini sih teman-teman kebanyakan tuh Mas Hen, selama ini sih teman-teman kebanyakan ininya ngiklannya itu karena pusat itu kan kami nih di tim kreatif kan selalu ngasih iklan tuh, maksudnya ngasih konten tiap hari. Jadi kalau yang aku lihat teman-teman seller ya, terutama agen ya, aku lihat ya agen kayak gitu. Maksudnya kalau distributor kan mereka biasanya apa-apa langsung dikasihin ke tim gitu, karena yang terutama teman-teman seller atau hampir semuanya juga ya, kadang tuh karena terlalu kita kasih konten gitu, akhirnya ngiklannya ya sesuai sama yang dikontenin gitu. Jadi kan sedangkan konten dari pusat itu ya pastinya langsung tentang produk gitu. Maksudnya nggak ada kayak ibaratnya kalau orang Jawa itu kebiah uyah gitu loh, semuanya semuanya itu kita anggap sudah mengerti tentang audiens, itu kita anggap sudah mengerti tentang skincare, atau mungkin ada tambahan nih dari Mas Hen, atau mungkin diubah cara maksudnya konten komunikasinya atau apa, karena teman-teman ini aku lihat sih memang mereka pokoknya begitu admin nge-share apa itu langsung di-share, nge-share apa langsung di-share. Somehow itu kadang lucunya, kadang itu benar-benar copy paste yang dia tuh nggak baca. Jadi tuh yang tulisan ini di pada jam sekian tuh ikut juga, habis itu nggak dikasih kontaknya pula. Jadi ya gitulah, masih kayak gitu karena memang belum aku lihat mandiri bikin iklan sendiri. Ya. Itu sih yang aku lihat teman-teman sih. Siap. Ini presentasinya tampil ya di teman-teman semuanya ya. Tampil. Oke ya. Saya mau nambahin dulu sedikit. Jadi minimal ini DB juga jadi punya tambahan wawasan lebih banyak lagi gitu ya. Message-nya, pesan dari gambar ini adalah kan ada dua jenis market nih, yang kenal sama skincare, yang memang dia day to day-nya pokoknya lifestyle-nya skincare banget lah, pokoknya dia harus tampil cantik gitu ya. Nah ada juga yang memang nggak aware gitu ya, atau mungkin nggak ngeh, atau juga mungkin ngerasa belum jadi kewajiban dan lain sebagainya. Itu tadi masuknya di general person gitu ya. Nah, pertama saya mau menyampaikan bahwa satu nih ya, pesan dari presentasi ini adalah, jadi ini ada YouTube, ada e-book, ada online course, ada Zumba, ada diet catering, ada misalnya ada healthy fast, ada konsultasi online. Ini maksudnya teman-teman, ini tadi adalah semua yang saya tulis ini, mungkin nanti teman-teman bisa nambahin lagi deh.
bisa nambahin lagi bahwa kayak kanal-kanal ini gitu ya, itu bisa menjadi wadah baru untuk menggrab calon customer kita gitu. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya nih dari bikin teman-teman misalnya bikin online course ya, atau bikin konsultasi online gitu ya, atau misalnya teman-teman kerjasama dengan orang Zumba gitu ya, orang yang apa namanya sih, tempat biasa bikin Zumba gitu. Nah maksud saya gini, jadi kan orang nggak semuanya ngerti tentang skincare. Nah bisa jadi ya, bisa jadi nih orang yang dia tadinya senang Zumba, mungkin senang yoga, dia kan pasti pengen cantik, ya enggak? Pasti pengen cantik. Nah, yang tadinya dia general person tentang skincare di Zumba ini, karena kita akhirnya masuk, kan kita lagi bicara market nih, ya. Jadi teman-teman nggak usah lagi cari-cari yang namanya market, tapi teman-teman nanti bisa tinggal klasifikasikan orang-orang yang suka nge-gym, suka Zumba, suka yoga. Nah, itu bisa jadi target market yang baru buat beli skincare kita gitu, buat beli skincare-nya Lamor. Atau misalnya teman-teman nih bikin konsultasi online, dan konsultasinya nggak mesti nggak mesti tentang skincare gitu. Yang penting tentang kecantikan dulu. Nah, dari situ itu namanya teman-teman sedang membuat ekosistem sendiri. Ya, bikin ekosistem tentang kecantikan misalnya. Nanti di sana langsung baru ya. Jadi jangan langsung ditawarin juga produknya, tapi misalnya bikin mereka mendapatkan manfaat dari program-program yang kita bikin misalnya, atau kerjasama dengan orang-orang yang senang Zumba tapi dia belum skincarean, itu kan masih ada kaitannya ya. Jadi maksudnya adalah teman-teman harus melebarkan marketnya ya, yang masih beririsan dengan skincare misalnya. Tadi misalnya orang-orang yang dia mungkin selama ini dia hobinya cari makanan untuk diet gitu ya. Nah, dia belum care dengan Lamor skincare atau dengan skincare lah katakan. Maka orang ini bisa jadi target market yang nanti bisa kita bidik. Itu akan berbeda gitu ya, pendekatannya akan berbeda dengan orang-orang yang memang sudah aware dengan skincare. Makanya dalam konteks ini yang pertama saya mendorong teman-teman untuk memperluas target marketnya ya. Jadi bagaimana cara memperluas target marketnya? Maka kita harus cari lingkaran yang ada kaitannya dengan skincare kita gitu, yang dengan produk kita. Misalnya tadi diet catering, berarti teman-teman harus masuk penetrasi ke grup-grup orang yang mungkin komunitas suka diet gitu ya. Nah dari situ baru nanti nanti bentuknya kerjasama, atau nanti bentuknya barter gitu ya. Nah macam-macam. Ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa market itu sangat luas gitu ya. Nah terus yang kedua, kita harus bisa ngebedain mana yang dia itu general person yang belum ngeh dengan skincare, sama orang yang udah ngeh dengan kecantikan gitu ya, dengan skincare khususnya. Nah, ini pendekatannya akan sangat berbeda, Mbak. Ya. Bisa jadi orang yang tadi nih, misalnya dia senangnya diet, dia senangnya karena fokusnya lagi pengen nurunin berat badan gitu ya. Dia nggak akan ngeh, mungkin belum aware dengan yang namanya beauty lifestyle gitu ya, atau belum ngeh dengan skincare. Maka cara pendekatannya adalah teman-teman bikin kontennya yang kaitannya dengan diet, ya artinya dengan diet itulah
dengan ya gimana caranya diet aman dan segala macam. Nah, nanti baru di ujung-ujungnya kenalin produk kita gitu. Bisa dipahami ya? Jadi masuknya tuh enak smooth gitu, nggak langsung nawarin produk. Jadi misalnya, jadi nanti kita akan tambah apa tuh ya? Tambah kaya akan konten. Maka saya setuju Mama Lin, nanti kita bikin memang konten-konten gitu ya, atau mungkin ya bentuknya nanti broadcastan, tulisan atau apapun yang kaitannya dengan market yang tadi, yang dia general person ya, atau dia memang beauty lifestyle gitu. Jadi kalau yang general person ini pendekatannya lewat hobi yang sekarang dia lagi senengin. Misalnya dia lagi senengnya diet, maka kita bikin kontennya tentang diet, Mbak. Ya, tentang diet, tentang apa namanya, cara hidup sehat, cara nurunin berat badan dan segala macamnya itu, baru nanti di ujungnya masuk skincare kita. Terus misalnya supaya skincare Lamor itu masuk ke orang-orang yang seneng yoga, yang seneng zumba gitu ya, kita nggak bisa di awal langsung nawarin skincare, enggak. Tapi kita bicara tentang bagaimana ya tadi zumba itu manfaatnya seperti apa, kita masuknya lewat situ, nanti baru kita kenalin yang namanya produk kita. Itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman di peserta kelas saya, dan itu dahsyat gitu ya, itu dahsyat banget. Ada yang misalnya contoh lagi nih, di luar dari skincare ya, waktu itu ada peserta yang dia jualannya mainan edukasi gitu, mainan edukasi. Nah, akhirnya dia nggak fokus cuma ke jualan produknya, dia akhirnya bikin yang namanya kelas online, bukan kelas online sih sebenarnya. Jadi grup WA yang ngajarin, yang ngumpulin peserta, itu dia bikin semacam seminar parenting, gitu ya, seminar parenting Islami. Saya minta kayak gitu, cari aja siapa gitu pembicaranya yang bisa diajak kerjasama. Akhirnya pada ikutan tuh di grup WA ada 100 orang. Pertama kali 100 orang, terus lama-lama bikin, sering-sering bikin, akhirnya banyak. Nah, dari situ akhirnya satu yang didapat apa? Dapat database. Terus yang kedua, orang ngerasain manfaat, dapat ilmunya tentang parenting Islami. Nah, terus dari situ apa? Nah, kalau Mbak Emma mungkin udah paham nih, ada yang namanya istilah comfort selling ya kan? Kita tawarin produk kita secara comfort selling. Jadi ini insya Allah akan bisa lebih memperluas target market kita gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita semakin banyak bisa mengklasifikasi mana nih yang ada kaitannya dengan skincare, dia hobinya apa, misalnya dia komunitas apa, dia apa-apa gitu ya. Itu harus kita deketin gitu, harus kita apa ya bahasanya, harus kita sapa gitu ya. Kita harus main dengan mereka. Nah, goals kita apa? Goals kita ya supaya produk kita laku gitu ya. Karena kalau kita langsung nih misalnya nawarin skincare ke orang yang lagi diet, mungkin dia nggak akan butuh awalnya ya, atau mungkin dia di awal udah bisa langsung nolak. Kenapa? Karena dia lagi senang diet, dia pengen turunin berat badan. Nah, tapi karena kita masuknya bicara tentang diet juga, ngobrol ke dia tentang diet, terus kasih solusi diet yang bagus dan lain sebagainya, nanti dia udah ngerasa nyaman dengan kita masukin tentang produk kita. Jadi di sini artinya banyak banget peluang gitu ya, peluang dari market-market di luar sana. Saya sih lebih pengen nanti teman-teman langsung klasifikasiin, oh ini kira-kira yang orang-orang nggak aware dengan skincare, dan ini kelompok orang-orang yang aware dengan skincare. Maka nanti pendekatannya akan berbeda tuh Mbak. Misalnya kalau yang dia nggak senang, general person ini yang nggak senang dengan skincare, tapi dia nonton YouTube gitu ya, maka kita harus apa ya, posting atau mungkin download video-video yang
yang bisa mengedukasi mereka tentang kecantikan gitu. Jadi lewat YouTube. Sebentar ya. Kakak. Sampai mana tadi? Maaf. Iklan. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak, teman-teman? Paham. Aku pernah juga sih, Mas Hendra. Aku tuh pernah juga tuh bikin modelnya funneling gitu ya. Maksudnya waktu itu aku post di FB, aku kasih kontak aku yang udah bitly gitu kan. Terus aku bilang kalau aku mau sharing, waktu itu sharing tentang, kalau nggak salah waktu itu aku mau sharing tentang parenting. 2 kali kok aku bikin parenting sama kelas penjualan gitu. Aku cari, jadi aku bikin PDF sendiri tentang tips-tips aku aja yang ringan-ringan gitu. Maksudnya jadi waktu itu judulnya kalau nggak salah Linda Learning Center kalau nggak salah ya, lupa aku. Tapi waktu itu emang bagus banget untuk masuk dapat database. Jadi memang aku nggak langsung kayak nge-share tentang tentang skincare atau kecantikan gitu. Aku lebih ke yang hal general gitu kan. Itu tapi idenya bagus juga kalau soal parenting itu, karena parenting itu biasanya ibu-ibu ya. Nah, target kita kan emang ibu-ibu gitu kan, teman-teman. Jadi itu bisa juga dijadikan dijadikan pancingan gitu untuk ngumpulin orang di grup WA. Jadi kita nanti bikin kayak kelas sehari doang gitu, nge-share sama diskusi soal parenting. Nah, ambil topik apa aja sih, bener kata Mas Hendra. Pokoknya yang sekiranya kita bisa ngumpulin yang sesuai sama market kita sih. Itu pernah sih aku lakuin, dan waktu itu langsung kekumpul, langsung yang masuk ke grup WA itu waktu itu kalau nggak salah langsung sekitar 202 orang gitu, dan itu orang-orang general gitu, bukan seller atau bukan apa kayak gitu. Iya, itu kan mantap itu kalau kayak gitu. Kalau setiap bulan misalnya bikin satu aja misalnya ya, bikin satu kegiatan, bikin kegiatan event kayak gitu, dapat 200 kontak baru, itu kan Masya Allah gitu. Apalagi kalau misalnya mau lebih semangat lagi, misalnya bikin sebulan 2 kali misalnya gitu, atau setiap minggu bikin dengan peserta yang baru gitu ya. Wah itu ya kita kan memang pengen naik omsetnya gitu ya, pengen naik. Tadi kan di awal saya udah nyampein kalau emang omsetnya mau berubah, Allah bakal kasih gitu. Tapi syaratnya kata Allah, kamu juga mau berubah gitu, mau berubah dalam pikirnya, mau merubah dalam hal strateginya, mau merubah dalam hal misalnya apa tadi, polanya dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau Mama Lin nanti punya kumpulan e-book nih, misalnya Mbak Lin, misalnya e-book tentang kecantikan, tentang cantik dalam Islam, menurut Islam bla 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 gitu, itu teman-teman bisa jadi pancingan gitu loh. Oke, jadi nanti aku yang bikinin materinya aja gitu kali ya. Nah, jadi nanti teman-teman cuma bagian ya jadi yang mengetuai kelas itu, bukan kelas ya, apa sih gitu namanya, pokoknya nanti teman-teman sharing gitu. Misal nanti teman-teman misal nih nyetat ini nih, hai guys, aku punya 10 tips cara kulit glowing yang mau nanti aku kasih, kalian tinggal klik ke link ini ya. Insya Allah kita akan sharing malam ini jam 8, misal kayak gitu. Terus habis itu orang-orang kan kumpul dong semua ke grup WA, betul ya. Nah, setelah itu nanti materi yang dari aku gitu, yang udah aku bikinin PDF-nya, tinggal kalian share. Nah, terus habis itu nanti tinggal tanya jawab gitu loh. Nah, gitu. Nah, udah mulai pelan-pelan, yang udah kekumpul biasanya namanya orang udah dapat materi habis itu live, itu biasa ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah baper, biarin aja. Yang jelas sih kalian
pokoknya habis share materi itu pelan-pelan masukin soft selling tentang Lamor gitu. Nah, kalau di aku kebetulan alhamdulillah aku sendiri punya pengalaman nih di di dunia skincare. Dulu tuh aku pakai skincare ini cocok, akhirnya sekarang aku jualan. Siapa tahu teman-teman juga cocok juga. Aku boleh ya share infonya. Nah, gitu mulai deh masukin. Nah, ini skincare lagi aku pakai. Nah, aku biasa gitu, Mas. Yeah. Gitu. Jadi awalnya aku mancingnya lewat itu tadi tips-tips ringan gitu loh, tips-tips ringan gitu yang sekiranya bakalan ngumpulin leads lah. Nah, itu kan namanya leads ya, Mas Hen, betul ya? Ya kan? Orang yang ngeklik dan masuk ke grup WA kita itu namanya leads, teman-teman. Nah, itu juga salah satu trik tuh. Itu bener tuh, Mas Hen. Ngaruh sih itu, alhamdulillah. Cuma habis itu emang habis itu terus kayak aku terus terang kayak aku bingung gitu sih, Mas. Misal aku udah waktu itu udah punya 2 grup WA, habis itu gue isi apa lagi ya gitu. Maksudnya aku harus ngapain lagi gitu tuh, karena terus mereka lama-lama live kayak gitu. Itu gimana, Mas, tipsnya, Mas? Ya kalau bisa dibikin rutin, misalnya sebulan 2 kali bikin ada obrolan yang dibahas gitu ya. Gitu ya. Iya, nggak mesti seputar skincare juga nggak apa-apa. Misalnya nanti teman-teman nih punya teman, misalnya dia jago financial planning. Masuk yuk, aku punya grup nih, bisa nggak ngobrol-ngobrol tentang financial planning nih di grupku misalnya gitu. Ya syukur-syukur kan nggak ada ini ya, biar nggak ada budget gitu ya. Kita cari orang yang kita kenal, suruh mereka bicara tentang financial planning, gimana keuangan buat mamah muda gitu ya, bagaimana membahas keuangan di masa pandemi misalnya, bagaimana keuangan mengelola keuangan mau lebaran nih ya kan, mau Idul Fitri dalam puasa gitu-gitu kan, kayaknya juga asik kalau dibahas misalnya. Nanti ujung-ujungnya kalau misalnya ngebahas tentang wah mentok nih, nggak punya simpanan, nggak punya butuh tambahan usaha, nah ini ada peluang untuk tambahan usaha lewat Lamor, kayak gitu-gitu. Itu asik tuh Mbak dimainkan gitu ya. Misalnya Mbak Isfi punya kenalan temannya dia sarjana ekonomi, dia paham tentang financial planning atau dia paham tentang bagaimana mengelola uang, undang aja Mbak ke temennya itu misalnya, aku punya grup PA nih, mau nggak sharing tentang misalnya tadi tentang keuangan, bagaimana ngelola keuangan dan sebagainya, ngomong di situ, mereka ngomong bla 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 bla, nanti baru kita masuk tentang produk kita. Nanti 2 minggu lagi cari lagi siapa bahas apa, misalnya saya punya temen nih dia jago dia ngerti tentang misalnya apalagi ya, kayaknya topik itu banyak kok bahasan gitu ya, banyak banget. Mungkin kalau nggak ngundang orang, sebenarnya kita sendiri bisa sih ngebahas apapun, karena Ya, sekarang betul. ini banyak banget kayak ilmu-ilmu, apalagi di Instagram ya. Aku tuh kalau malam gitu scrolling Instagram, TikTok gitu teman-teman. Jadi maksudnya itu kenapa aku sekalian tahajud juga sih, maksudnya kayak aku tidurnya malam banget itu emang iya, karena kalau malam itu kayak lebih tenang aja, itu aku ngeliat gitu. Aku ngikutin kalau di Instagram tuh aku ngikutin akun-akun bisnis gitu. Jadi ada tips-tips gitu. Misal macam-macam sih tipsnya gitu. Tips main TikTok pertama kali atau apa kayak gitu. Nanti mereka punya slide gitu kan, punya PDF-nya sendiri. Nggak apa-apa sih kita remix tuh, nggak masalah sih menurut aku ya. Maksudnya di situ dia tipsnya misal pertama kalian harus bikin account TikTok atau apa kayak gitu. Jadi tips-tips yang sebenarnya bener sih Mas Hen, banyak banget topik itu tuh banyak banget. Intinya gimana kita bikin grup WA itu orang seneng dulu, trust dulu sama kita. Kan sebenarnya penjualan itu kan pertama kali kan terjadi kan karena orang nyaman sama trust sama kita ya Mas Hen ya. Iya. Nah, jadi emang kita harus bikin nyaman orang dulu sih. Harus bikin percaya dulu gitu, karena orang kalau udah percaya mah kita jualin apa aja insya Allah dibeli gitu. Kayak Umi Resti kan kayak gitu kan, beliau kan dipercaya sama timnya, banyak dipercaya sama orang kayak gitu, jadinya terus mau jual apa aja tuh itu kan. Aku lihat tim viral tuh oke banget loh, maksudnya ada ininya lah, kayak
kayak ngebuang apa tuh diserap gitu loh, Mas Hen. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti gini juga misalnya kalau teman-teman yang masih nggak pede gitu ya, mau cuap-cuap sendiri, ya mungkin bahasanya kolaborasi dengan. Ya benar. Ya. Saya Itu bisa juga aku ini introvert, aku nggak bisa misalnya gitu ya. Kayaknya aku belum pede nih gitu ya. Oke, kalau belum pede jangan dipaksain. Tapi poinnya adalah teman-teman tetap bikin after funnel itu gitu. Karena itu jadi satu jadi database, kemudian yang kedua jadi target market kita. Jadi misalnya kalau yang emang belum pede dengan keahlian, dengan keilmuannya misalnya, ya cari teman-teman yang memang teman lain gitu ya, mungkin siapa gitu yang dikenal, ajak kolaborasi, ajak dia ngobrol di grup. Dan sekarang itu juga lagi rame teman-teman, biar nanti kita nggak repot gitu ya, dan handphone juga nggak ngehang. Itu sekarang banyak kok pada bikin grupnya di Facebook, Mbak Lin. Jadi itu lebih mudah, atau mungkin juga nanti bisa di grup private YouTube gitu ya. Jadi YouTube itu kan bisa di private ya, kemudian nanti kita bisa bikin live streaming. Jadi nanti orang yang mau nonton live streamingnya, jadi dia kan nggak usah ikut gabung ke grup gitu ya. Nah nanti caranya kita undang mereka nonton live streaming itu, nanti setelah ngomong, nanti biasanya closingnya adalah kalau emang pengen serius baru dikasih nomor gitu. Jadi nanti yang masuk ke WA kita adalah udah yang tersaring gitu, yang tersaring benar-benar interest, pengen tahu tentang bisnisnya Lamor misalnya. Jadi kalau di YouTube bicaranya tentang umum, tentang parenting, segala macam, atau tentang financial tadi, ya. Nanti di akhir acara baru kita arahkan teman-teman kalau yang mau lebih serius mendalami ini, nomornya sekian. Nanti akan ada pembahasan khusus lebih lanjut. Jadi ada yang masuk. Nah, kalau itu kan masuknya udah kesaring, benar-benar yang memang dia pengen tahu lebih dalam tentang produk kita. Banyak hal sih ya, sekarang banyak banget, makanya kalau kitanya nggak mau merubah strateginya, nggak mau cari cara terus gitu, cara baru, dan kita akhirnya ngerasa mentok segala macam, ya tadi Allah nggak akan ngasih kita perubahan, omsetnya nggak akan berubah, terus profitnya juga nggak akan berubah lebih baik gitu ya. Jadi misalnya Mbak Tuti, teman-teman, ya mulai sekarang harus pede gitu ya, harus pede bikin pengumuman. Ayo ibu-ibu, semua teman-teman, kalau mau tahu tentang financial planning misalnya, kita ngumpul ya di grup ini tanggal sekian, bikin pengumuman itu. Kalau bisa setiap minggu bikin acara-acara kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ya, karena namanya usaha kan kita ikhtiar ya. Ya nggak? Iya dong. Sekarang tuh segala cara harus kita kerjain gitu. Kalau emang mau berubah ya harus lebih semangat juga gitu usahanya. Bahkan misalnya teman-teman kenal dengan dia personal trainer tentang yoga misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh bikin grup WA atau apalah ya. Teman-teman ada yang mau tahu nggak tentang informasi tentang yoga, kesehatan, bla bla bla. Gabung ya di sini, masukin di situ. Bahasnya tentang yoga aja dulu, atau mungkin bahasnya tentang Zumba gitu ya. Nggak usah ngomongin, nggak usah pakai hashtag skincare pamor gitu, nggak usah dulu gitu. Nanti pas udah di dalamnya itu dia tahu, oh ternyata Zumba kayak gini ya, manfaatnya kayak gini, bla bla bla. Nanti baru teman-teman masuk tadi kayak Mama Lin bilang gitu ya. Saya Iswi misalnya, selain produk selain Zumba, yoga yang bikin bisa kesehatan, nah ini ada Lamor bla 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 lah, kayak gitu-gitulah. Jadi intinya masuknya lewat dari sesuatu yang misalnya sekarang lagi bikin gitu ya. Kalau dulu tuh lagi in Zumba kan itu rame banget misalnya, kayak lagi rame yoga itu keren banget. Intinya banyak hal yang bisa teman-teman jadikan
apa sih, event ya, kalau bisa disebut event ya event gitu. Orang yang seneng diet catering tuh banyak loh, orang yang lagi berusaha fat loss itu banyak gitu ya. Maka bikin grup aja, grup bagaimana caranya 30 hari bisa fat loss misalnya. Fat loss 5 kilo misalnya atau berapa gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, mereka ngerasain manfaatnya. Nanti dari situ baru bicara lagi tentang produk kita. Misalnya bikin e-book tadi ya, teman-teman harus sering-sering nulis, sering-sering cari buku atau beli buku gitu ya. Nanti tinggal diintisarikan. Bahasannya misalnya tentang tadi diet catering, tentang Zumba, tentang healthy, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Share ke publik biar mereka dapat manfaatnya. Nah, jadi nanti di ujungnya di belakangnya baru nanti tentang produk-produk kita nggak masalah. Jadi ini yang harus teman-teman pahami ya, tentang, atau mungkin teman-teman udah paham dan kita harus action sekarang gitu maksudnya. Jadi harus bikin grup, harus banyak bergaul dengan orang-orang yang di luaran sana, karena marketnya itu masya Allah luas banget. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Sebenarnya kayaknya beberapa teman-teman yang di sini udah tahu sih teknik kayak gitu, cuma memang belum action. Ayo ngaku. Belum action pernah aja. punya grup ya Mama Lin, semua JP kan sempat punya grup bareng juragan. Iya benar, belajar bareng. Cuman akhirnya karena nggak ada yang ngajarin, akhirnya hilang gitu aja. Oke. Nah, berarti tadi tipsnya dari Mas Hendra mungkin perlu adanya kontinuitas istiqomah lah kalau orang bilang mah istiqomah. Nah, istiqomah itu memang penting. Jadi itu bukan hanya di grup WA sih, teman-teman. Mama Lin sendiri juga belajar sih terus terang. Maksudnya masih belajar istiqomah gitu. Jadi kalau kita temennya banyak kan insya Allah kita sama-sama belajar. Tapi kita nanti pokoknya kita repotin terus lah Mas Hendra. Kita gali semua ilmunya. Insya Allah beliau kalau ada kita mintain tolong konsultasi atau apa itu siap sedia. Hendra itu sama saya udah berkomitmen pengen lihat teman-teman bertumbuh, pengen lihat teman-teman ini bisa mencapai goalnya, bisa lebih baik juga ibadahnya gitu. Jadi pokoknya kalau direpotin nggak apa-apa kan Mas Hen ya? Siap, insya Allah. Oh ini harap sabar ya soalnya ibu-ibu itu maklum gitu. Kadang kita ibu-ibu biasa ya, kadang diomongin sekali gitu agak lola gitu, nggak apa-apa lah ya Mas Hen ya. Ini aduh kok baru dong gitu setelah yang kedua gitu, harap sabar lah Mas. Ya Mama Lin sendiri pun juga belajar lah, namanya istiqomah tuh belajar banget lah, karena apalagi kita kesibukan dalam artian kadang tuh orang mau maju tuh mah excuse-nya tuh ada aja gitu. Aduh Mama Lin kayak nggak usah jauh-jauh kayak malam ini teman-teman. Padahal kita udah ngasih taunya ada kelas ya, maksudnya ini kan sebenarnya kelas yang penting ya, menurut aku diskusi yang penting. Teman-teman lihat sendiri yang masuk ke sini cuma berapa orang aja. Nah itu kan gimana ya, maksudnya ternyata willingness untuk belajar seseorang pun tingkatannya juga beda-beda. Jadi aku berharap sih sebenarnya ini bukan buat mawalin kok, bener lillahi ta'ala. Ini kalaupun berhasil itu yang nikmatin gitu. Kalaupun teman-teman bisa berhasil, bisa lebih ilmunya lebih banyak, itu juga luar biasa gitu tuh buat teman-teman gitu. Pokoknya aku mah memfasilitasi aja, mensupport. Tinggal prakteknya itu balik ke teman-teman ya. Gitu Mas Hen, mungkin itu aja sih dari aku. Ya. Jadi tapi nanti juga ini ya, nanti yang jadi bahasan itu kalau mau bikin, ya pokoknya harus action lah. Kalau nggak action ya tadi gitu, nggak akan berubah. Betul. Setuju. Jadi nanti bisa juga pendekatannya, misalnya kalau mau bikin event atau mau bikin acara gitu di WA atau di grup Facebook atau di apapun kanalnya, nanti juga harus dipahami tujuannya apa. Tujuannya adalah mau cari reseller, maka bahasan-bahasannya juga yang kaitannya dengan bisnis, misalnya peluang-peluang bisnis, misalnya gitu ya.
Terus juga ini aja sih, hanya refresh lagi buat teman-teman. Atau misalnya kalau emang kita butuhnya nih pengen nyari langsung user nih, customer, maka bahasannya bukan bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara peluang bisnis, kan nggak kayak gitu kayaknya ya. Jadi caranya mungkin temanya yang dibahas adalah tadi mungkin financial planning, orang yang lagi butuh gimana cara ngelola keuangan, terus misalnya orang yang butuh bagaimana ya hal-hal yang lain gitu yang nggak ada kaitannya dengan untuk nambah penghasilan. Nah itu yang penting juga. Ini yang intinya teman-teman juga harus aktif ya. Dan tadi seperti disampaikan sama Mama Lin, kalau emang nanti saya dibutuhkan gitu ya, Kang Hendra, kita bicara kayak misalnya kan tanggal 28 ini saya bikin acara tuh di Zoom ya kan, 28 acara kajian menyambut Ramadan gitu ya, Road to Winning Ramadan, judulnya ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin nggak apa-apa, saya siapin waktu gitu ya. Saya udah bilang ke Mama Lin kalau teman-teman DP misalnya mau, insya Allah saya wakafin diri saya buat skincare Lamor nih. Aduh, gitu thank you banget. Jadi, nah, berarti bisa jadi speaker ya Mas ya? Bisa ya. Nih, Mbak Sari, Mas bikin kajian dong, temanya ini bisa nggak? Tema tentang gimana cara lunas hutang, nggak bisa, itu banyak tuh yang tema-tema itu tuh. Saya makanya besok 28 dulu, nanti saya belajar. Gimana? Kan tanggal 28-nya Mas yang acara itu buat besok itu. Ya. Nah, saya itu tuh udah daftar. Oh, udah daftar. Udah daftar. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya emang mau bahas tentang itu. Misalnya ya banyak hal. Kalau emang selama saya bisa mau dimanfaatkan dan memang dirasa bisa ini, insya Allah saya udah mewakafkan diri ya Mama Lin ya buat Lamor gitu, insya Allah. Jadi tinggal alhamdulillah. Aku pokoknya Mas Hen ini gini siap, insya Allah kalau emang aku sehat, insya Allah waktunya ada, insya Allah akan disiapin waktunya. Gitu ya. Kita lanjut dikit lagi ya, sebentar. Masih ada 10 menit lah. Ini yang tadi ya, teman-teman, ulasan yang tadi. Jadi yang harus dipahami adalah skincare Lamor itu saya mute all dulu. Jadi kalau bicara skincare maka ada 2 market besar, yaitu yang umum gitu ya, atau yang kedua dia sudah pokoknya yang lifestyle banget ya, beauty lifestyle banget. Nah ini nanti pendekatannya beda. Nah yang terakhir yang mau saya diskusiin lagi ke teman-teman adalah ini sebenarnya mungkin hanya mengulang aja ya, teman-teman biasanya sudah sering nih dapat materi-materi ini, dan ini agak sedikit teknis saya bahas malam ini, tapi ini menjadi bagian penting juga menurut saya, yaitu teknis bagaimana caranya mendapatkan 10 juta pertama ya. Jadi saya langsung aja nih karena memang terbatas gitu ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan 10 juta pertama, kalau teman-teman mau mendapatkan 10 juta pertama gitu ya, maka kalau misalnya bicara profitnya 25.000 ya, maka teman-teman dari profit yang 25.000 itu harus mencari 400 closingan, kan gitu ya teorinya kan gitu ya. Maka kalau ada 400 closingan dikali 25.000, maka teman-teman punya profit 10 juta. Nah, oke, berarti 400 closingan atau 400 customer itu dibagi 30 hari. Berarti berapa? Berarti 15 closingan per hari gitu ya. Ini kalau yang profitnya 25.000. Dan ini hitungannya juga sama.
Kalau yang profitnya 10.000 ya sama aja. 10.000 dikali 1.000 closingan baru mendapatkan 10 juta. Intinya samalah. Nah, maksudnya yang mau saya sampaikan itu, misalnya teman-teman nih, karena teman-teman kan distributor ya, kayaknya kalau memang benar-benar serius dan fokus, bisa dapetin profit 10 juta itu bukan sesuatu yang sulit menurut saya. Ya. Jadi cuma butuh 400 closingan sebulan. Ya, 400 closingan sebulan kalau dibagi 30 hari maka rata-rata perharinya sekitar 13 sampai 15 closingan aja satu harinya. Maka kan pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Caranya gimana Mas Hen supaya sehari bisa closing 13? Maka ya saya akan tanya lagi, kira-kira kalau sehari cuma butuh 13 closingan, teman-teman distributor harus punya reseller berapa, harus punya agen berapa? Cuma itu aja sih pertanyaannya sekarang. Kalau misalnya memang mau apa ya? Mau bisa mendapatkan 10 juta pertamanya. Nah, maka pertanyaannya biasanya muncul lagi. Gimana caranya Kang Hen supaya reseller yang ada bisa maksimal gitu ya, agen yang ada bisa maksimal penjualannya. Maka salah satu yang perlu kita ketahui adalah kita bicaranya quantity dulu aja. Jadi semakin banyak reseller yang kita punya, semakin banyak agen yang kita punya, maka peluang untuk closingnya semakin besar, gitu ya. Jadi ya tugasnya DB yaitu bagaimana mencari agen yang sebanyak-banyaknya, kemudian juga mencari reseller yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya nih ilustrasinya ya teman-teman, sebulan itu butuh 400 closingan, maka kalau teman-teman punya 100 reseller, ya anggap misalnya punya 100 reseller nih, ya, maka satu reseller dalam sebulan itu cukup hanya closing 4 produk aja. Kalau teman-teman punya 100 reseller, ya. Jadi DB tuh mikirnya udah kayak gini gitu. DB itu mikirnya gimana caranya nambahin reseller, gimana kalau misalnya agen, kalau punya agen, misalnya agennya ada 50, berarti nanti tinggal bilang ke agen, kalian cukup jualan nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya cukup closing 8 aja, 8 sebulan gitu ya dari agen. Maka teman-teman bisa dapetin 10 juta pertamanya gitu, atau mungkin 10 juta yang udah beberapa kali ya. Jadi kalau misalnya 10 juta ini kekecilan, tinggal teman-teman ganti aja mendapatkan 50 juta pertama misalnya. Nah, tahap-tahapannya masih sama lah seperti itu. Nah, yang mau saya fokusin di sini maksudnya bukan tentang closingannya ya, bahwa DB itu sangat penting berpikir bagaimana caranya menumbuhkan agen, juga bagaimana meningkatkan kuantitas dari reseller atau agennya itu. Itu poinnya dari sini gitu. Nah, maka kalau fokusnya itu untuk membesarkan resellernya atau memperbanyak agennya ya, memperbanyak agen dan reseller, maka peluang closingnya akan semakin besar. Jadi itu maksudnya yang mau pesan utamanya yang ingin saya sampaikan, bahwa ya tadi gitu. Kalau nanti teman-teman bikin eventnya tadi tuh grup WA itu, maka itu apa goals-nya? Kalau goals-nya pengen cari reseller, ya itu bisa menjadi bagian dari untuk menjaring reseller baru atau menjaring agen-agen baru gitu ya. Jadi ya posisi DB di sini, saya lebih dari teori ini, saya lebih mendorong supaya teman-teman mau terus menciptakan tim-tim penjualan dalam hal kuantitas aja dulu. Semakin banyak orangnya itu akan semakin besar peluang untuk closingnya. Itulah yang secara sederhananya bisa saya sampaikan gitu ya, saya dorong kepada teman-teman DB. Nah, caranya gimana supaya bisa ngejaring agen baru, bisa ngejaring reseller baru? Tadi ini pakai yang itu ya, pakai yang after funnel itu tadi. Teman-teman kolaborasi dengan
komunitas yang suka fat loss, yang bikin diet gitu ya, atau komunitas dengan orang-orang yang zumba, yang yoga, atau orang-orang yang senang dengan healthy, misalnya healthy juice atau macam-macam lah, healthy drink dan lain sebagainya, itu kolaborasi dengan mereka. Atau tadi bikin juga misalnya kelas online-nya atau konsultasi online ya tentang kecantikan dan lain sebagainya. Itu juga kayaknya teman-teman nih harus jadi beauty advisor ya kan ya. Iya, harus jadi beauty advisor dan harus pede gitu, harus bisa konsultasi online tentang kecantikan. Dan itu harus dipampang benar-benar itu, dipasang itu. Menerima konsultasi online tentang kecantikan, wah itu keren. Ya, jadi yang harus teman-teman pikirin adalah bagaimana caranya resellernya semakin banyak dan agennya semakin banyak, agar closingannya juga peluang closingnya akan semakin besar. Nah, cara untuk menjaring reseller tadi ya pakai after funnel, bikin after funnel sebanyak-banyaknya. Nah, insya Allah resellernya bakal tumbuh tuh, agennya bakal bertambah gitu ya. Karena semakin luas kita meluaskan jaringan kita, ya semakin meluaskan market kita gitu. Dan yang terakhir, saya terinspirasi dari ini Mama Lin, atau mungkin saya nggak tahu ya kebijakannya, saya belum paham. Ini juga yang saya perhatikan. Salah satu yang bikin omset naik itu adalah dari IndiHome atau Netflix itu ya di masa pandemi, itu mereka pakai sistem berlangganan. Jadi sistem berlangganan, kayak dulu juga kan kalau yang masih langganan majalah, langganan koran itu kan ya harganya beda dengan harga eceran. Ya, saya nggak tahu nih apakah nanti emang mau kalau emang ini usul aja sih. Karena menarik juga kayaknya kalau skincare dibikin berlangganan selama 6 bulan, misalnya gitu ya. Tujuannya apa bikin berlangganan? Ya kan supaya ngambil uangnya lebih banyak di awal, ya kan? Lebih banyak di awal. Misalnya beli day cream langganan selama 6 bulan, maka dia bayar selama 6 bulan bayar produk untuk 6 bulan tapi di awal, dan kita dapetin uang itu harusnya cuma beli 1 produk tapi di awal dapat 6 produk gitu. Ini kan salah satu cara supaya ya tadi orang yang tadinya belinya cuma 1 tapi di awal kita tarik mereka supaya mereka belinya langsung langganan selama 6 bulan. Berarti dikali 6 ya 6 ya. Jadi dia langsung beli 6. Misalnya anggapannya adalah setiap bulan dia pakai day cream 1 misalnya. Ini pikiran aja sih, ide gitu ya, karena saya juga pakai Netflix, saya pakai IndiHome. Jadi terakhir juga saya akhirnya langganan juga Spotify. Yaitu tadi gitu, karena tergiur, karena harga berlangganan itu lebih lebih menggoda gitu. Maka tadi kepikiran kayaknya skincare bisa nggak ya kalau dibikin berlangganan gitu ya. Jadi berlangganan 3 bulan, maka harganya udah harga paket, terus harga langganan. Wah itu nggak tahu deh gimana ngerumusinnya gitu ya. Namun 1 pot bisa lebih 6 bulan, Mas. Gimana? 1 potnya day cream Lamor itu lebih dari 6 bulan pemakaian. 1 itu. Ya. Karena idenya juga sih. Tapi mungkin lebih fit kalau di kayak jasa ya. Kan kalau skincare kan dan jasa ya, produk ya. Aku lagi mikir juga nih maksudnya berlangganannya itu kayak gimana juga bingung Mbak Sari. Karena kita 1 paket produk aja tuh Mas, kita tuh bisa dipakai sama customer itu 2-3 bulan habisnya. Ya, bahkan yang day cream 6 bulan ya Mbak Sari ya. Iya. Ya, saking awetnya itu produk. Padahal udah dibikin 10 gram loh. Nggak ngerti lagi deh gimana itu. Padahal pakai setiap hari juga. Sabun juga gitu. Karena emang pemakaiannya itu udah lama tuh Mas, nggak yang kayak sebulan habis sebulan. Ada sih yang kalau yang sebulan habis juga ada sih, kayak misal serum gitu ya, atau
serum yang makainya pagi sama malam gitu biasanya cepat habis juga sih sama Sari ya yang makainya. Tapi aku belum nemu sih, maksudnya ide berlangganan itu maksudnya kayak sih. Kalau kamu beli 6 harganya beda atau gimana gitu maksudnya. Aku masih belum sorry banget apa aku yang lola ya. Ya artinya sih ya berlangganan itu maksudnya yang tadinya dia beli satu produk gitu kan ya, satu produk aja nih misalnya gold serum, tapi karena dia berlangganan untuk 6 bulan gitu ya, dan dia harus bayar di awal. Nanti teknisnya apa? Emang tiap bulan dikirimin atau nanti langsung dikirim 6 paketnya itu selama buat 6 bulan. Nah, jadi poinnya kita ngambil uang mereka di awal lebih banyak gitu loh Mbak. Jadi yang tadinya dia beli gold serum nih, misalnya contohnya cuma satu produk gitu kan ya, cuma satu piece. Tapi karena ditawarin mau langganan nggak nih, kalau ya bahasanya member lah, jadi membernya Lamor gitu. Tapi memang dia harus bayar, misalnya membernya member 3 bulanan, member 6 bulan. Nah itu beda lagi harganya misalnya gitu. Tapi ini emang akan jadi diskusi panjang sih nanti. Ini iseng aja tadi baru kepikiran. Kayaknya kalau skincare nggak bisa deh, Kang Hen. Ya itu tadi mungkin kalau grade kayak quantity mungkin bisa, misalnya beli 1 berbeda dengan beli 2 atau beli 3 beli. Jadi mungkin kayak bundling 1 gitu ya, sampai 10 itu harganya berapa gitu. Mungkin kalau produk bisanya seperti itu. Tapi kalau kayak Netflix kan itu ya itu tadi jasa ya. Kalau jasa beda soalnya treatmentnya. Terus apalagi di skincare Lamor nih terutama kita kan pusat nggak langsung ke customer ya. Kalau ke customer mungkin masih bisa diutik-utik ininya. Nah kita ada jenjang distributor, agen, reseller. Jadi kalau ada bundling atau apapun itu promo itu taruh ke bawahnya. Misal nanti terus apa bedanya dong sama jadi reseller sama member misal kayak gitu, nanti ada pertanyaan lagi gitu nggak sih, betul nggak sih gitu ya kan? Iya. Maksudnya kalau gue beli member misal atau berlangganan terus apa bedanya sama kalau aku daftar reseller misal kayak gitu, atau kalau aku jadi agen gitu kayak gitu nggak sih? Aku ini nggak kayaknya belum fit deh kalau itu di produk sih, itu menurut aku aja sih, atau mungkin nanti kita ada diskusi lagi nggak apa-apa. Tapi idenya sih oke aja sih, kita mah ide-ide mah kita ini aja, kita terus kita apa ya cari gitu, siapa tahu bisa ini ya, bisa dapet yang pas gitu Mas Hen, bener buat apa ya, buat kemajuan bersama, siapa tahu ya. Ya poinnya malam ini satu ya tentang after funnel aja berarti. Kalau memang ini gimana caranya teman-teman harus aktif ya, harus benar-benar launching nih. Kalau emang ini pekan depan bikin acara apa, bikin event apa, bikin kegiatan apa, insya Allah biar lebih maksimal lagi ininya. Gitu, cukup dari saya, mungkin itu aja. Ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Mungkin besok ini kali ya Mas Hen ya, kita lebih lanjut after panel tapi di grup distributor kali ya, nanti kita bisa maksudnya bukan nimpalin, kita bisa tektokan masalah, kasih ide gitu, kita bisa after funnelin topik apa nih, terus siapa tahu nanti ada kayak coba deh kontak ini gratis, kayak Mak Muri itu dia sering banget loh bisa diundang terus gratis adminnya atau siapanya gitu, serius itu. Jadi kita bisa bikin gitu loh teman-teman, cari yang kira-kira cost-nya rendah tapi kita kontak banyak. Insya Allah nanti Mamalin bantu juga deh. Kita besok tektokan kali ya Mas Hen, yang ngebahas ini aja sih di grup internal diskusi gitu. Siap. Ya. Oke. Thank you semuanya. Yang lain Mas Hen ada lagi nggak?
Udah cukup kalau saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya Allah bisa. Insya Allah. Jadi sekali lagi, tadi ayatnya udah jelas. Allah nggak akan merubah omset kita, Allah nggak akan merubah profit kita, kalau kitanya nggak mau berubah. Ini pijakan, ini pijakan yang kuat, ini pesan langit yang harus kita renungi, yang harus kita pahami, dan paling penting adalah harus kita action, ya, semua ini. Mungkin Mbak siapa lagi nih? Mbak Tuti atau Mbak Sari, Mbak Emma ya, ada yang mau ditambahin atau ada yang mau diskusi lagi? Mungkin kalau untuk yang terpandang itu mungkin untuk awal bisa dibimbing dulu. Bisa. Bisa. Ini pertama mau gitu, itu mungkin Mas Hen bantu yang ngisi materi gitu loh untuk pertama. Boleh. Jadi gitu Boleh. ya. Boleh. Bisa banget Mbak Sari, sangat bisa. Jadi kan tadi saya udah bilang saya udah wakafin diri buat lamor. Teman-teman jadi tinggal dimaksimalkan aja. Kalau emang harus saya turun, insya Allah kalau waktunya nanti kita atur waktunya yang tepat. Nge-zoom Kang Hen, oke, nge-zoom. Misalnya, oh cukup di WA grup aja, oke, nanti saya cuap-cuap di grup WA gitu. Insya Allah. Maka saya senang kalau ada yang undang kayak gitu, misalnya, ayo Mas Hendra bikin ini di WA, insya Allah saya siap. Gitu. Oke, terima kasih. Saya udah sering satu waktu itu ya ngisi 2 grup gitu dengan bahasan yang sama, itu udah sering. Jadi Mama Lin, misalnya nih di tim saya nih, malam ini kita ngebahas tentang misalnya tema A. Itu langsung 2 grup tuh. Jadi 2 grup, 1 grup isinya paling sedikit 200, berarti ada 2 grup 400. Udah tuh jempolnya bermain di grup WA. Waktunya yang sama tapi grupnya berbeda. Itu udah biasa, itu makanan sehari-hari itu. Masya Allah, sip. Jadi pokoknya siap direpotin lah teman-teman. Repotin aja itu Mas Hendra. Maka malahan pernah ada yang saya miss gitu ya, miss schedule. Akhirnya sampai ada 3 grup sekali waktu. Aduh, itu paling stres itu. 3 atau 4 grup gitu ya. Wah, itu paling stres. Tapi kalau 2 masih oke lah. 2 grup itu masih oke. Maksimal dari pengalaman. Jadi misalnya waktunya sama nih, Mbak Sari hari ini, misalnya hari Sabtu, sama Mbak Iswi, temanya sama ya, tapi di 2 grup, insya Allah aku bisa, Mbak. Jadi biar sekalian efisien kan waktunya ya. Iya, betul. Aku bisa langsung isi. Mas Hen hari Sabtu ya, jadwalnya di Mbak Sari, grupnya Mbak Sari sama grupnya Mbak Iswi misalnya. Terus hari Ahadnya misalnya Mbak Emma sama siapa, Mbak Tuti, oke siap gitu. Jadi satu waktu maksimal bisa 2 grup. Jadi biar lebih enak kan, sekaligus 2 grup gitu, enak nembaknya. Itu sudah jam 9 lewat. Itu Mama Lid di belakangnya ada apa itu? Enggak, itu barusan lampunya aku matiin. Ini aku keluar kamar. Oke, teman-teman, thank you banget yang malam ini udah hadir di Zoom meeting. Makasih kepada Mas Hendra, thank you banget, Mbak Sari, Mbak Iswi, Mbak Tuti, sama wajah cantiknya dimatiin videonya. Gak apa-apa deh. Oke, oke baik. Jadi udah ini ya, apa namanya? Kalau udah malam gini emang biasanya udah pakai daster dan kegoleran. Nggak apa-apa. Apapun kegiatan kita malam ini, mudah-mudahan ilmu dan apa yang disampaikan sama Mas Hendra bisa jadi kita buat melancarkan niatan kita lah di Lamor. Salah satunya kan untuk mencapai omset ya kayak gitu. Tapi dilurusin lagi niatnya karena seperti Mas Hendra bilang di Zoom meeting yang awal mungkin teman-teman masih
masih ingat gitu bahwa pokoknya niat kita ini dalam berusaha apapun usahanya. Kalau di sini kita jualan lamor, itu niatin kita untuk lebih bermanfaat buat banyak orang gitu ya teman-temannya. Jadi saya doain bukan cuma doain aja, tapi saya juga sama teman-teman nih saya berusaha untuk support banget. Saya tadi udah udah ngobrol gitu kan sama IP, sama Oman gitu, mungkin teman-teman udah tahu gitu. Insya Allah nanti ke depannya saya pengen banget gitu bikinin teman-teman tuh landing page yang ada CTA-nya langsung ke WhatsApp-nya teman-teman. Nah, landing page-nya kayak gimana nanti aku kasih lihat previewnya. Yang udah ada ini bagus banget, ini Mbak Dura tapi nggak masuk, tapi Mbak Dura itu banyak konsultasi sama aku 2 minggu terakhir ini. Beliau itu lagi nyoba FB Ads dan landing page gitu. Terus selama ini aku kasih masukan, diskusi gitu sama aku dan hasilnya bagus banget. Mudah-mudahan nih nanti bisa di copy paste sama teman-teman, tapi kalau beliau terus terang beliau modal gitu. Mbak Dura bilang ke aku sebulan 2 juta gitu lah. Nah, nanti pusat itu pengennya bikinin landing page ke teman-teman itu gratis gitu loh, ngasih teman-teman, nanti tinggal teman-teman maksimalin gitu tools dari kita gitu. Bahkan tadi aku juga ngobrol sama Oman gitu, aku pengen banget bikinin kayak tools seperti CRM itu customer, jadi untuk optimasi teman-teman biar kalau teman-teman udah punya CS, karena sebenarnya distributor tuh sebenarnya udah nggak ngurusin kayak ngelakban, jualin customer gitu, yang perintil gitu udah enggak, itu udah urusannya CS, itu udah urusannya admin. Nah, aku lagi develop tools nih teman-teman supaya teman-teman nanti lebih mudah gitu. Jadi tinggal misal nih masukin ada fitur, nanti aku udah bilang sama Oman, aku minta ada fitur nanti kalau langsung cek ongkirnya langsung otomatis kayak gitu. Ada beberapa fitur nanti yang mudah-mudahan itu bisa ngebantu teman-teman semua. Nah, ini kita lagi develop itu sih. Pokoknya pusat sih support aja terus, pokoknya support aja. Nah, tinggal actionnya kan teman-teman ya, karena kan kita nggak mungkin yang ibaratnya orang udah perang dikasih pedang gitu, kalau nggak action ya percuma juga gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memaksimalkan fasilitas yang pusat kasih gitu, sama yang udah Mas Indra share juga. Thank you, makasih udah malam. Arkan juga udah tidur, saya juga waktunya beres-beres juga. Makasih ya teman-teman. Nanti kita next meeting kapan? Belum dikabarin ya, nanti dikabarin segera Mbak. Oke, baik. Jadi nanti kita berkabar lagi di grup ya. Mungkin nggak sering karena sebenarnya lagi sekarang yang incas soalnya di kantor kebanyakan aku ya teman-teman, jadi aku tuh ngantor tiap hari sekarang, udah nggak kayak dulu gitu. Jadi dari semangat siang gitu pulang sore terus belum iniin Arkan gitu, jadi aku mohon maaf banget gitu kalau nggak sering muncul di grup, tapi insya Allah pokoknya apa yang kita kerjain di pusat nih, insya Allah kita mau bantuin teman-teman deh, itu aja sih ingatannya gitu. Gitu Mas Hen, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu ya, tetap jaga protokol. Kapan-kapan yang Malang kita ketemuan yuk sama Mas Hendra tuh, kita mau ditraktir ngopi. Ditraktir ngopi. Senangnya. Pas bulan puasa. Pas bulan puasa tapi. Betul, setuju. Masya Allah. Oke. Thank you ya. Aku tutup. Aku tutup apa Mas Hen yang tutup nih? Ya, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.